Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jal, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita dalam tafsir Al-Azhar karangan Profesor Buya Hamka. Dan saat ini kami berada di dalam Masjid Bayazid II yang didirikan pada tahun 1506. Masya Allah, masjid ini termasuk masjid yang cukup tua di Istanbul, Turki ini. Namun sangat terawat dan sangat bersih. Mudah-mudahan sahabat Quran sekalian ditakdirkan oleh Allah untuk berkunjung dan sholat di Masjid Bayazid II ini. Lokasinya berdekatan dengan Grand Bazar Islam Istanbul, Turki. Baik, kita akan memasuki pelajaran kita, yaitu pada surah Al-Bayyinah. Sebelum kita membahas mengenai surah Al-Bayyinah ini, di dalam kitab Al-Azhar ini Profesor Buya Hamka juga menuliskan bahwa terdapat sebuah riwayat dari Imam Ahmad yang didapatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Bayyinah ini sebagai hadiah kepada Ubay bin Ka'ab. Ketika mendengar itu, maka sahabat Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab ini merasa sangat bahagia, merasa sangat istimewa dengan datangnya kabar ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kiranya yang membuat sehingga Ubay bin Ka'ab mendapat keistimewaan dengan diturunkannya surah Al-Bayyinah ini? Karena surah Al-Bayyinah ini memiliki arti sebagai bukti, dan Ubay bin Ka'ab adalah satu sahabat yang begitu kuat ingatan hafalannya, sehingga ayat apapun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, maka Ubay bin Ka'ab menjadi sahabat yang pertama menghafalkan semua ayat tersebut. Maka ia menjadi bukti atas kebenaran dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan melalui lisan Rasulnya. Karena itu Allah mengistimewakannya dengan surah Al-Bayyinah ini. Surah Al-Bayyinah memiliki arti bukti. Surah Al-Bayyinah memiliki beberapa nama lain, yaitu Al-Qayyimah yang berarti lurus dan Al-Mumfakkinah yang berarti meninggalkan. Surah ini adalah surah ke-98 di dalam Al-Quran, memiliki 8 ayat dan diturunkan di Madinah. Mengenai di mana diturunkan surah Al-Bayyinah ini, ulama-ulama berbeda pendapat. Yahya bin Salam berpendapat bahwa surah ini diturunkan di Mekah, tetapi Ibnu Abbas dan jumhur ulama atau kebanyakan ulama ahli tafsir berpendapat bahwa surah Al-Bayyinah ini diturunkan di Madinah. Mengapa diturunkan di Madinah? Karena surah Al-Bayyinah ini lebih banyak berbicara tentang ahlul kitab atau ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka jumhur ulama berpendapat bahwa surah Al-Bayyinah ini diturunkan di Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik, ahlu kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina dan orang-orang musyrik, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka itu tidak akan menerima apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Rasul dari Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan, yatlu suhufan mutahhara, yang membacakan suhuf yang suci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Namun meskipun telah datang Al-Quran kepada mereka dan mereka mengetahui, orang-orang ahlu kitab ini, orang-orang yang sebelumnya memiliki kitab, yaitu Yahudi dengan kitab Taurat yang mereka yakini dan Nasrani dengan kitab Injil yang mereka yakini, mereka mengetahui bahwa akan ada nabi terakhir, akan ada nabi penutup dari semua nabi dan rasul yang pernah diutus.
tetapi ketika Rasulullah datang sebagai nabi terakhir, mereka menolak hal tersebut, dan ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka sebagai bukti, mereka pun menolak hal tersebut. Maka mereka inilah orang-orang yang durhaka. Kemudian musyrikin, orang-orang musyrik yang termasuk mereka adalah orang-orang Quraisy yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah agama kepada mereka, mereka menolak kebenaran agama ini. Dan ketiga golongan inilah yang menjadi dalam Al-Quran di surah Al-Bayyinah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Mengapa mereka dikatakan sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia? Karena telah datang kepada mereka kebenaran dengan bukti yang nyata, tetapi mereka menolak semua itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bahwa sesungguhnya mereka ahlu kitab dan orang-orang musyrik ini tidaklah disuruh untuk mengikuti hunafa, agama yang lurus. Hunafa ini berasal dari kata hanif. Hanif berarti lurus dan bentuk jamaknya adalah hunafa. Dan apakah agama yang lurus itu? Yuqimus salata, mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Mengapa agama ini begitu penting terhadap ibadah salat dan ibadah zakat? Karena ibadah salat adalah ibadah yang mendekatkan makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pribadi, sedangkan ibadah zakat adalah ibadah yang mendekatkan manusia dengan manusia lainnya. Maka kedua ibadah ini erat sekali kaitannya dengan kedekatan seorang hamba secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan secara horizontal kepada sesama makhluk. Maka dua ibadah ini adalah ajaran agama yang lurus. Ketika seorang hamba sudah mendirikan sholat lalu ia menunaikan zakat, maka hubungannya secara vertikal dan secara horizontal insya Allah menjadi hubungan yang baik dan akan masuk ke dalam golongan yang dikatakan pada surah Al-Bayyinah ini sebagai khairul bariyah, kebalikan dari syarrul bariyah. Jika tadi orang-orang yang durhaka mengingkari kebenaran Al-Quran, Allah katakan sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, sedangkan orang-orang yang mendirikan agama ini, mengikuti agama yang lurus ini, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka termasuk dalam golongan khairul bariyah, orang-orang atau sebaik-baik makhluk. Dan tentu kita semua berharap menjadi sebaik-baik makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya di dalam surah Al-Bayyinah ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bahwa sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang mengikuti agama yang lurus, yang senantiasa mendirikan sholat dan menunaikan zakat, bagi mereka jannatu adan, syurga adan, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya, radhiyallahu anhu wa radu'an, dan mereka rida terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah rida terhadap mereka. Dan ini adalah diibaratkan di dalam tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka bahwa keridaan makhluk kepada Allah dan keridaan Allah kepada makhluk itu seperti orang yang bertepuk tangan. Bagaimana ketika orang bertepuk tangan maka ada hubungan timbal balik di situ. Maka bukan hanya Allah yang meridai hamba, tetapi hamba rida terhadap segala keputusan Allah dalam kehidupannya, terhadap segala ketetapan Allah, maka Allah pun ridha terhadapnya. Maka keridhaan ini mengandung hubungan timbal balik. Kemudian Allah menutup, dzalika liman khasyiya rabbah, itu adalah hadiah keistimewaan liman khasyiya rabbah, bagi orang-orang yang takut dan penuh pengharapan terhadap Tuhannya. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah ini menjelaskan mengenai orang yang durhaka, Allah juga memberikan gambaran balasan nikmat bagi mereka yang senantiasa ridha dan khasyah atau takut terhadap Rabb-Nya. Ketakutan itu memicu
atau menjadi motivasi untuk senantiasa menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan penuh pengharapan atas janji yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an mengenai balasan jannati aden, surga Aden. Dan inilah yang mungkin dapat kita pelajari dari surah Al-Bayyinah ini, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang jelas kepada kita tentang bagaimana kita berusaha menjadi golongan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, dan melindungi diri dari perbuatan yang bisa membawa kita menjadi syarrul bariyah. Terima kasih telah menyaksikan video surah Al-Bayyinah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan dalam hati kita semua, mengampuni dosa kita dan menerima amal baik kita, dan insya Allah kita akan bertemu dalam pembahasan berikutnya di surah yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.